Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Atifah. Di materi kali ini kita akan membahas modul 6 yaitu tentang pengenalan switch atau tentang MAC address. Langsung aja kita ke pengertiannya. Jadi MAC address adalah singkatan dari Media Access Protocol Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, Network Interface Card atau NIC. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf hekadesimal, biasanya ditulis dalam format 6 pasang karakter, seperti 001A, 2B, 4D, 5E. Setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer, memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut dinamakan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. Singkatnya, MAC address itu yang bisa dianggap sebagai nomor seri fisik yang bersifat sebagai identitas tetap agar data tidak salah alamat saat dikirimkan dalam sebuah jaringan lokal. Lalu MAC address itu terbagi dua, yaitu di bagian pertama ada 3 pasang karakter, lalu 3 pasang angka terakhir. 3 pasang ini adalah identitas atau perusahaan ataupun vendor. Lalu 3 pasang terakhir ini merupakan identitasnya atau identitas perangkat. Jadi ini yaitu perusahaannya dan ini yaitu identitasnya. Selanjutnya perbedaan MAC address dan IP address. Lalu yang pertama ada dari aspeknya, yaitu dimulai dari alamat atau jenis alamat. Jenis alamat MAC address yaitu fisik atau hardware. Lalu jenis alamat IP address itu logis atau bersifat software. Lalu yang kedua lapisan OSI. Lapisan OSI di MAC address ada layer 2 atau data link. Dan lapisan OSI IP address yaitu layer 3 atau network. Lalu yang ketiga sifat dari MAC address yaitu tetap dan tidak berubah. Sifat IP address dapat berubah sesuai jaringan. Format MAC address 48 bit hekadesimal, contohnya 001A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Lalu format IP address ada 32 bit IPv4 atau 128 bit IPv6. Lalu yang terakhir ada fungsi utama. Fungsi utama MAC address itu mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Lalu fungsi utama IP address itu menghubungkan antar jaringan melalui internet. Selanjutnya ada ARP table. ARP table atau Address Resolution Protocol Table adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan komputer, router, atau switch layer 3. Sederhananya, ARP table itu daftar siapa punya IP, berapa, dan alamat fisiknya atau MAC apa. Fungsi ARP table yaitu untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC yang dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Nah, segitu aja penjelasan mengenai MAC address dan ARP table. Selanjutnya kita akan mengimplementasikannya ke Cisco Packet Tracer. Di sini aku udah masuk di aplikasi Cisco-nya. Kita akan mempraktikkan bagaimana cara melihat MAC address dan cara kerja dari ARP table. Di sini aku bakal pakai 2 PC dan kita sambungin pakai kabel otomatis aja ya teman-teman. Nah, lalu kita isi IP-nya menggunakan 10.10.10.1. Subnet masknya kita ganti jadi /24 255 255.0.
2020.2. Langkah pertama, kita harus ping terlebih dahulu. Kita masuk ke PC yang pertama, masuk ke bagian command prompt, kita ping dan pakai IP yang PC yang di sini ya teman-teman. Kemudian kita coba ke PC yang kedua, sama ping. Nah, ini keduanya udah berhasil. Sekarang kita praktek ke cara yang pertama. Nah, ini keduanya udah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan ke cara kedua, yaitu cara melihat MAC address. Langsung aja, yaitu yang pertama kita menggunakan perintah arp -a. Nah, di sini akan langsung muncul. Di sini ada IP address-nya, dituliskan internet address, yaitu 10.10.10.1, yaitu IP dari PC 0 atau PC yang pertama. Lalu ada physical address, atau ini adalah MAC address-nya, yaitu 000.3.E453.3186. Lalu ada tipe dynamic, ini otomatis dari sananya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba di PC yang kedua, sama seperti tadi, arp -a. Di sini sama aja teman-teman, ada internet address dari PC 1 dan physical address-nya atau MAC address-nya dan tipenya sama. Jika perintah arp -a ini untuk melihat MAC address-nya, lalu bagaimana cara melihat MAC address-nya punya kita? Kita menggunakan perintah ipconfig -/all. Nah, di sini langsung muncul informasi mengenai komputer jaringan kita. Di sini mulai dari MAC address-nya, IP-nya, dan lain-lain. Pokoknya lengkap ya teman-teman. Kita coba di PC yang ke-1, ipconfig -all. Di sini juga sama teman-teman, ada MAC address-nya, IP-nya, dan lain-lain, pokoknya lengkap. Jadi itu dia cara melihat MAC address. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana cara kerja dari ARP table. Yang pertama kita hapus dulu ARP-nya dengan perintah kita enter sampai muncul seperti ini. Lalu kita perintahkan arp -b dan arp -a. Kalau udah seperti ini, tandanya arp itu udah nggak ada. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada PC yang PC 0. Kita enter arp -d, arp -a. Oke, setelah ini kita akan masuk ke modul simulasinya. Ini aku bakal kirim pesannya tidak menggunakan ping seperti yang biasa kita gunakan, tetapi akan menggunakan surat. Kita nyalain dulu simulasinya. Kita pakai surat dari PC 0 ke PC 1. Oke, di sini muncul ICMP dan
ARP. ICMP ini Internet Control Message Protocol atau protokol inti pada lapisan jaringan atau network layer yang digunakan perangkat jaringan seperti router untuk mengirim pesan, kesalahan, dan informasi operasional. Kita klik. Di sini ada Add Device, Source, dan Destination. Pada layer 3, di sini diketahui IP, pengirim dan penerimanya, kemudian ARP-nya. Di layer 2 ini mulai mencari MAC address-nya. Nah, di layer 2 ini mulai mencari MAC address-nya. Di sini hanya ada MAC address dan pengirimnya saja, dan lalu IP-nya juga. Sekarang kita play aja. Oke, bisa dilihat surat mulai mengirim ke PC1. Di sini in progress ya teman-teman. Kita tunggu sampai successful. Ini udah mulai successful ya. Kita coba lihat di sini destination-nya itu masih broadcast. Masih broadcast ya. Sedang menyiarkan. Pada layer 2, di sini juga sudah diketahui MAC address-nya berapa dan IP address-nya juga. Lalu di layer 1 atau port, ini kabel yang kita gunakan. Lalu di layer 2, di sini masih menanyakan FFFF. Selanjutnya di sini diketahui. Di sini sudah diketahui semuanya, tapi destination-nya juga masih broadcast. Lalu yang terakhir itu all device. Device-nya PC0 dan source-nya juga PC0. Destination-nya juga destination-nya PC1. Dimulai lagi dari layer 3. Di sini IP-nya PC1. Nih, yang ini ya. Dan broadcast-nya juga destination-nya juga sudah diketahui, yaitu PC1. MAC address-nya sudah diketahui, IP-nya sudah diketahui. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara kerja dari ARP table. Jadi banyak sekali tahapan untuk mengirimnya. Selanjutnya gimana kalau semisal kita menggunakan lebih dari 2 PC? Caranya aku akan pakai 4 PC dan 1 switch. Oke teman-teman, di sini aku udah bikin 4 PC dan 1 switch-nya. Dan di setiap PC-nya udah aku kasih IP dan subnet mask-nya sama kayak tadi /24 dari PC 0 ke PC 3. Di sini aku akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 3. Bisa kita lihat di sini sebenarnya sama aja, sama kayak tadi. Sama-sama ada pengirim dan penerima, dan ada IP-nya juga. Dan masih broadcast di setiap PC-nya. Kita coba simulasiin kayak tadi. Kita mulai ya. Bisa kita lihat di sini dari PC 0 ke switch lalu ke PC 3. Dan akan terus berulang, dia akan kembali. Nah, si tanda X ini itu menggambarkan kalau semisal kedua PC ini tidak sesuai dengan PC yang dicari oleh PC 0 ya teman-teman. Atau tidak sesuai dengan broadcast-nya. Kita tunggu sampai successful. Nah, udah sukses ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini, ini ada last device dan add device.
Dimulai dari PC 0, lalu ke switch, terus ke PC 1, lalu ke PC 2, ke PC 3, ke switch, ke PC 0, ke switch lagi, lalu pada akhirnya kembali ke PC 0. Ini mengkonfirmasi. Di setiap switch-nya mengkonfirmasi. Kita lihat di sini. Nah, di sini add device-nya PC 0, source-nya PC 0, destination-nya PC 3. Dan layer-layer di sini juga udah ketemu ya, mulai dari MAC address-nya, IP address-nya, layernya. Pokoknya semuanya udah terkonfirmasi. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dimengerti sama teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.